Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mencoba membahas latihan persiapan PTS untuk kelas 12. Mulai saja dari soal nomor 1. Ini tentang momen inersia. Jadi perhatikan gambar di samping. 3 partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah berapa? Jadi ini maksudnya diputar terhadap sumbu Y adalah sumbu Y itu sebagai porosnya. Ya, berarti yang dihitung adalah yang sumbu X saja. Nah, kita hitung sumbu X-nya. Momen inersial di sumbu X itu sama dengan, berarti momen inersia M kali R kuadrat ya. Jadi M-nya kan ada dua nih, ada M1, ini ada M2. Kemudian ini R-nya, R1, di sini ada R2. Nah, kita masukin rumusnya. Momen inersia itu M kali R kuadrat. Karena M-nya ada 2, berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah dengan M2 dikalikan dengan R2 kuadrat. Nah, M1-nya 3M. Kemudian R1-nya itu A, kita kuadratin. M2-nya itu M. Kemudian R2-nya itu 2A dikuadratin. Berarti ini 3 kali 3M kali A kuadrat berarti 3MA kuadrat. Ditambah dengan, kalau 2A dikuadratin jadinya berapa? 4A kuadrat. Kali M berarti 4M kali A kuadrat. Nah, berarti tinggal dijumlahin aja. 3 tambah 4 sama dengan 7M kali A kuadrat. Jadi jawabannya yang E ya. Nah, ini hati-hati, ini ada 7MA tapi dia nggak pakai kuadrat. Yang pilihan yang E, 7MA yang pakai kuadrat yang kita pilih. Lanjut soal nomor 2, masih momen inersia. Sebuah batang homogen AB memiliki massa M kg dan panjang L, nggak dikasih tahu ya massa sama panjangnya. Mula-mula diputar pada titik pusat massa, titik O ya, titik pusat massa, sehingga menghasilkan momen inersia 6 kg meter kuadrat. Kita diketahui dulu. Jadi momen inersial di pusat itu sebesar 6 kg M kuadrat. Nah, jika diputar pada ujung batang, berarti ditanya di ujung nih ya. Momen inersia di ujung itu berapa? Nah, jadi momen inersial di pusat ini kita kalau dirumuskan, momen inersial di pusat itu sama dengan 1/12 kali ml kuadrat. Sementara momen inersial di ujung itu sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, walaupun di soal itu nggak dikasih tahu massa sama panjangnya, kita langsung pakai perbandingan saja kayak gini. Momen inersial di ujung dibagi dengan momen inersial di pusat sama dengan, masukkan rumus yang di ujung. Yang rumus di ujung kan 1/3 M kali L kuadrat. Kalau di pusat rumusnya 1/12 dikalikan dengan M kali L kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret ML kuadratnya. Kemudian kalau dibagi seperti ini, 1/3 dibagi 1/12 itu sama dengan 12/3 ya. Jadi momen inersia di ujung dibagi dengan momen inersial di pusat sama dengan 12/3 dibalik. Nah, kita lanjut di sini. Berarti momen inersial di ujung dibagi momen inersial di pusat sama dengan 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, kita masukkan angkanya tadi kan yang di pusat 6, yang ditanya di ujung. Momen inersia di ujung dibagi dengan 6 sama dengan 4. Maka momen inersia di ujung sama dengan 6 kali 4 ya. 6 kali 4 sama dengan 24 kg meter kuadrat. Jadi pilihannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 3. Soal nomor 3 ini momen gaya ya. Diketahui gambar seperti ini. Yang ditanya momen inersial jika tumpuannya di titik C. Berarti ini sebagai porosnya C ya. Jadi ini C ini sebagai poros. Nah, kita hitung ya. Caranya gimana? Pertama, uraikan dulu gaya yang miring
Ya, kita uraikan langsung gaya yang miring. Yang miring siapa aja? Yang miring itu ada gaya di A di sini. Kita uraikan secara tegak lurus ke sini. Yaitu 20 kali sin 37. Nah, kemudian siapa lagi yang miring? Ada yang 15 ini kita uraikan lagi. Nah, kita uraikan. Ini 15 dikalikan dengan sin 53. Nah, kemudian ada yang 30. Kita uraikan lagi. 30-nya ke bawah sini. Yaitu 30 kali sin 53. Nah, habis kita uraikan, kemudian kita tentukan arahnya. Mulai dari gaya yang 20 sin 37. Misalkan porosnya di C. Kemudian batang ini ditarik ke bawah ke gini ya. Tarik ke bawah seperti ini, maka dia akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan jarum jam kita tetapkan sebagai misalkan positif ya. Nah, kemudian yang B, kalau ditarik ke atas, kalau ini kan di bawah, kita tarik ke bawah positif. Kalau yang ini yang 10 Newton ditarik ke atas, maka dia akan berputar searah dengan jarum jam, berarti negatif. Kemudian kalau yang 15 ini 15 sin 53, karena dia letaknya di poros, maka kita nggak usah ya. Jadi nggak memakai torsi ini karena dia gayanya di poros. Kemudian gaya yang D di titik D, ketika dia tarik ke bawah, karena poros yang sebelah kirinya, dia akan berputar searah jarum jam juga, yaitu negatif. Nah, habis itu baru kita masukkan ke rumus. Maka torsi di C itu sama dengan, mulai dari yang 20 tadi ya, kita masukkan angkanya. Gaya 20 sin 37. Nah, dikalikan dengan lengan gaya. Lengan gaya itu mana? Lengan gaya itu dari A ke C ya, dikali AC. Nah, misalkan seperti ini ya, kali AC. Kemudian yang 10. Gaya yang 10. Gaya yang 10 dia negatif, dikurangi 10, dikalikan lengan gayanya dari B ke C. BC ya. Kemudian gaya yang 30 sin ya, dikurang juga, min 30 sin 53. Dikalikan lengan gayanya dari C ke D ya. Nah, kemudian kita masukkan angka lengan gayanya tadi 20, terus sin 37 itu 0,6 dikalikan dengan AC. AC itu berarti 2 dikurangi 10 dikalikan dengan B ke C, yaitu 1 dikurangi 30 dikali sin 53 itu 0,8. Ingat ya, sin 53 sama cos 37 itu sama. Kemudian C ke D jaraknya itu 3. Nah, kita kalikan dulu. 20 kali 0,6 itu 12, 12 kali 2 itu 24. Dikurangi 10, dikurangi 30 kali 0,8 itu berapa? Ya udah 30 kali 3 aja dulu ya, 90. 90 kali 0,8 itu sama dengan 72. Nah, oke, kita kurangi ya. 20 kurang 10 berapa? Yaitu 14. 14 kurang 72. 14 kurang 72 sama dengan berapa? 58. Oke, min 58 Newton meter. Nah, min ini menandakan arahnya. Berarti arahnya adalah searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Nah, karena nggak dijelasin arah di sini, berarti kita ambil besarnya saja, yaitu 58 Newton meter. Kita coret yang 58. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, sebuah cakram berjari-jari 20 cm. Berarti jari-jarinya R ya. 20 cm. Dapat berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan sutas tali. Ujung tali ditarik dengan gaya sebesarnya 20 Newton. F-nya 20 Newton. Nah, besar momen gayanya sama dengan berapa? Misalkan ini cakram, kemudian ditarik ujungnya seperti ini ya. Ditarik dengan gaya F seperti ini jari-jarinya ke sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ditanya momen gayanya, torsinya sama dengan berapa? Nah, torsi itu adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Gaya kalikan dengan lengan gaya ya. Lengan gayanya apa kalau di benda-benda yang memiliki jari-jari? Lengan gaya itu adalah jari-jari, yaitu jarak poros sampai ke gaya. Nah, tinggal masukin aja. Gayanya itu 20, jari-jarinya 0,2. Nah, ini ubah ke meter. 20 cm ubah ke meter jadi 0,2 meter. 0,2 dikali 20 sama dengan 4 Newton meter. Jadi jawabannya adalah yang C.
Lanjut ke soal nomor 5. Silinder pejal dan bola berongga yang memiliki massa sama diletakkan pada puncak bidang miring dengan ketinggian yang sama. Ternyata silinder pejal lebih dulu sampai di dasar bidang miring dibandingkan dengan bola berongga. Hal ini merupakan akibat dari silinder pejal sama bola berongga ya. Silinder pejal. Silinder pejal itu dia memiliki nilai K-nya itu adalah setengah. Sementara bola berongga itu memiliki nilai K-nya itu 2/3. Jadi bola berongga sama silinder pejal. Ditanya nih ya, ketika silinder sama bola berongga ini menjatuh pada bidang miring yang sama, ternyata yang nyampe lebih dulu itu ternyata silinder pejal lebih dulu. Nah, kenapa dia lebih dulu? Hal ini merupakan akibat dari A. Momen inersia silinder pejal lebih kecil dibandingkan bola berongga. Nah, kenapa dia nyampe lebih dulu? Kita lihat, berarti yang lebih cepat nyampe ya, atau memiliki percepatan yang lebih besar. Misalkan benda, kalau misalkan dia jatuh atau menggelinding di bidang miring seperti ini, benda pejal seperti ini, dia memiliki percepatannya itu adalah G sin theta dibagi dengan 1 tambah K. Ini percepatannya. Kemudian kecepatannya bisa kita hitung ya, misalkan ini tingginya itu akar 2GH, ini rumus cepatnya 1 plus K. Nah, kalau kita lihat K-nya itu masing-masing di bawah ya. Nah, kalau misalkan K-nya itu di bawah, berarti K itu berbanding terbalik dengan V ataupun dengan percepatannya. Kalau K-nya itu kecil, maka percepatannya besar. Kalau K-nya itu besar, maka A-nya kecil. Nah, silinder pejal dia memiliki nilai K-nya yang kecil dibandingkan bola berongga, makanya silinder pejal itu memiliki A yang lebih besar. Jadi K silinder ini lebih kecil dibandingkan dengan K yang berongga ya. Sehingga nilai A-nya dia lebih besar daripada yang berongga. Silinder sama berongga ini lebih besar A yang silinder ya, sehingga dia nyampe lebih dulu yang silinder. Nah, jadi dilihatnya dari nilai K-nya atau momen inersianya. Coba kita cek yang pilihan yang A ya. Momen inersia silinder pejal lebih kecil dibandingkan bola berongga. Nah, itu yang benar ya. Momen inersia silinder pejal lebih besar. Salah. Jadi yang benar itu yang A. Yang momen inersia silinder pejal lebih kecil. Jadi nilai konstanta momen inersianya itu K ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada gambar di bawah, massa yang A kita tulis ya. Diketahui massa benda A 5 kg, ini 5. Kemudian massa benda B 3 kg. Nah, dan massa katrolnya 4 kg. Ini katrol. Kemudian ditanya, maka percepatan benda A adalah percepatan benda A, atau ditanya pun percepatan benda B, sama aja cara mencarinya. Percepatan itu sama dengan berat, selisih berat ya. Yang lebih besar siapa di sini? Berat yang, misalkan kalau kita cari nih, berat yang A ini sebesar 50 Newton. Kemudian berat yang B sebesar 30 Newton. 50 itu 5 kali 10, 30 itu 3 kali 10 ya, jangan lupa. Nah, kalau misalkan ditanya percepatannya, rumusnya itu, rumus cepatnya, berat yang lebih besar, yaitu berat yang A, dikurangi berat yang lebih ringan, dikurangi berat yang B, dibagi massanya dijumlah semua di bawah ini. Massa yang A tambah massa yang B ditambah dengan massa katrol, tapi harus dikalikan K-nya dulu ya. Massa katrol. Nah, kita langsung masukkan angkanya. Berat yang A 50, berat yang B 30, dibagi dengan massa yang A 5, massa yang B 3. Kalau katrol silinder pejal dia memiliki nilai K-nya itu selalu setengah ya. Jadi katrol itu terbuat dari silinder pejal, berarti K-nya setengah silinder pejal tadi. Kita masukkan setengah di sini. Massa katrolnya itu 4. Nah, 50 kurang 30 20. 5 tambah 3 8. 8 tambah 4 bagi 2 dulu ya. 4 bagi 2 itu 2. 2 tambah 8 10. 20 bagi 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 7.
Soal nomor 7, bola pejal. Nah, ini bola pejal ya. Bola pejal dia memiliki nilai K itu sama dengan 2/5. Ini hafal ya. Bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga. Terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju V-nya. Laju itu V ya, 12 meter per second. Massa bola 5 kg. Massa 5 kg. Dan diameternya itu 40 cm. Berapakah energi kinetik total? Ditanya berapakah EK totalnya. Nah, buka catatannya. Energi kinetik total itu sama dengan rumuskan dulu setengah mv kuadratnya. Rumusnya mirip dengan energi kinetik biasa. Energi kinetik total itu setengah mv kuadrat dikali 1 plus K di sini. Nah, ini rumus cepatnya. Ini setengah, masanya berapa? 5. Kecepatannya berapa? 12 kuadrat. Kali 1 tambah 2/5. Berapa nih? 5 kali 5. Setengah kali 5 dulu. Ini 12 kali 12 ya. 1 tambah 2/5 berarti 5 kali 1 5 tambah 2 7/5. Nah, kita baru coret-coret. Coret 5-nya, 2-nya coret. 12 bagi 2 yaitu 6. Nah, dikalikan semua. Berapa? 12 kali 6. 12 kali 6 berapa? 6 kali 2 12, 72 ya. 72 kali 7. 72 kali 7 berapa? 14. 7 kali 7 49 50. 504 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. 504 ini satunya joule. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 ini kesetimbangan ya, masuk ke materi kesetimbangan. Perhatikan gambar di bawah. Nah, jadi bila sistem di atas dalam keadaan setimbang, maka besar tegangan tali T1 dan T2-nya berapa? Jadi caranya pertama diuraikan dulu ya. Uraikan dulu gaya yang miring ini. Berarti mulai dari T2 atau T1 sama aja. T2 kita uraikan ke sumbu X dulu ya. 53 itu sama kayak di sini, 53 derajat. Kita uraikan T2 ini berarti sumbu X berarti T2 kali cos 53. Kemudian uraikan ke atas ke sumbu Y yaitu T2 sin 53. Nah, T1 juga sama diuraikan ke sumbu X-nya. Ini 37-nya sama kayak di sini. Ini jadinya T1 cos 37. Ke atas juga sama kita uraikan. Ini T1 sin 37 ya. Jadi uraikan ke sumbu X sama sumbu Y. Kemudian ada beratnya, jangan lupa diuraikan ya. Beratnya itu 40 Newton. Nah, setelah diuraikan baru gunakan syaratnya. Syarat keseimbangan itu ada dua. Yang pertama, sigma fx harus sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, lihat sumbu X ya. Sumbu X itu yang kiri kanan. Berarti ada siapa aja di sumbu X? Ada T2 cos 53 yang ini ke kanan ya. T2 cos 53 terus dikurang karena dia ke kiri ya, dikurang T1 cos 37 langsung sama dengan 0. Kita pindahin T1 nya sebelah kanan, jadinya T2 cos 53 sama dengan T1 cos 37. Nah, T2 cos 53 itu berapa? 0,6. T1 cos 37 itu 0,8. Maka T2 nya kita dapat 0,6 kita pindah ya, yaitu T1 0,8 atau 0,8 kali T1 dibagi dengan 0,6 sama dengan berapa? T2 sama dengan sama-sama dibagi dengan 2 ya, yaitu 4/3 T1. Nah, kita simpan dulu nih. Nah, kita mau cari T2 berarti harus tahu T1 kan. Nah, kita gunakan syarat yang kedua, yaitu syarat keseimbangan yang kedua, sigma Fy harus sama dengan 0. Sumbu Y nya kita lihat yang atas sama yang ke bawah ya. Yang atas itu ada 2, T1 sin sama T2 sin. T1 sin 37 T1 sin 37 ditambah dengan T2 sin 53 sama dengan
dikurang W sih sebenarnya, dikurang W sama dengan 0. Cuman langsung sama dengan aja. Ya biar lebih hemat. Nah, sama dengan W. Atas sama dengan yang ke bawah. Langsung seperti itu bisa. Kemudian nilai T2-nya kamu masukkan ke sini ya. Masukkan ke persamaan ini. T2-nya ini ya. Kita masukkan ke sini. T1 sin 37 itu berapa? Sin 37 itu 0,6 atau 3/5 sama aja. Ya, kenapa kita per seperti ini? Karena ini per juga ya. Lebih gampang aja nanti. 3/5 terus ditambah T2. T2-nya ganti ya. T2 yang ini kamu ganti dengan T4/3 T1. 4/3 T1 dikali sin 53. Sin 53 itu 0,8 atau 4/5. Nah, sama dengan masukkan beratnya yaitu 40. Oke. Kita masukkan, kita uraikan dulu yang ini. T1 3/5 T1 3/5 T1 sama ditambah ya. Ditambah dengan 4 kali 4 16. 16/15 T1 sama dengan 40. Ini per 15 ya. Nah, sama-sama dibagi 15 di sini. 15 bagi 5 itu 3. 3 kali 3 9. 9 T1 ditambah 15 bagi 15 1. 1 kali 16 16 T1 sama dengan 40. Lanjut sebelah sini. 9 T1 ditambah 16 T1 sama dengan 25 T1 per 15 sama dengan 40. 15 sama 25 dicoret ya. Sama-sama dibagi berapa? 5. Itu 5, ini 3. Nah, 5 sama 40 coret juga. 5 sama 40 coret nih jadi 8. Sama-sama dibagi 5 ya. Habis nggak ada 5 sebelah kirinya. 40-nya 40 bagi 5 kan 8. Maka T1 sama dengan ini kan 3 nih, masih 3 yang merah ini. 3 kali 8 sama dengan 24 Newton. Nah, ketemu deh 24. Tinggal T2-nya, jadi T2 sama dengan, tinggal masukkan aja 4/3 dikali 24 sama dengan 24 bagi 3 itu kan 8. 8 kali 4 32 Newton. Jadi ketemu semua ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak rotasi antara lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak rotasi. Kayak momen gaya, momen inersia, apakah itu berpengaruh? Pernyataan yang salah ini ditanya ya, pernyataan yang salah. Gerak rotasi atau torsi. Jadi yang mempengaruhi itu adalah momen gaya, itu berpengaruh. Kemudian momen inersia juga mempengaruhi ya, gerak rotasi. Kemudian bidang yang licin. Nah, kalau misalkan bidang yang licin, misalkan benda atau bola pejal ya bergerak pada bidang yang licin, maka dia nggak akan berotasi ya. Nah, jadi ini nggak ngaruh. Gaya yang melalui poros, gaya melalui poros itu juga nggak ngaruh. Setiap gaya di poros atau yang melalui poros dia nggak akan menghasilkan gerak rotasi. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan yang salah yang kita cari ya adalah yang 3 dan 4. Nomor 10, momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh momen inersia. Momen inersia itu apa? Momen inersia partikel itu kan mr². Ini untuk partikel. Kalau momen inersia yang kmr², ini untuk benda tegar ya, bola pejal, sendal pejal. Jadi yang mempengaruhi mana? Dari pilihan dari A sampai ke E itu A massa benda terhadap
terhadap titik tetap dipengaruhi oleh A. Massa benda, B. Volume, massa jenis, kecepatan sudut. Jadi yang ada di sini adalah massa ya. Berarti yang mempengaruhi adalah massa bendanya. Nomor 11. Seorang penari balet berputar 4 putaran per detik dengan kedua lengannya terentangkan. Pada saat itu momen inersinya penari 12 kg. Diketahui ini ya, kecepatan sudut awalnya itu 4 putaran per detik. Dengan kedua lengannya direntangkan, pada saat itu momen inersianya itu kita lambangkan dengan I1, yaitu 12 kg meter kuadrat. Kemudian lengannya dirapatkan sehingga momen inersianya menjadi 6 kg. Jadi ini I2-nya menjadi 6 kg meter kuadrat. Maka percepatan sudut sekarang menjadi berapa? Yang ditanya itu adalah berapakah omega 2-nya? Jadi berlaku hukum kekekalan momentum sudut ya bagi penari balet yang berotasi seperti ini. Momentum sudut 1 sama dengan momentum sudut yang keadaan yang kedua. Momentum sudut itu momen inersia dikalikan omega, I1 kali omega 1. Ini I2 dikalikan omega 2. I1-nya 12, omega 1-nya 4. Ini 6, ini ditanya. Berarti 6 sama 12 dicoret. 12 bagi 6 itu kan 2 kali 4 sama dengan 8. Maka omega yang kedua sama dengan 8 putaran per second. Berarti pilihannya yang A. Nomor 12. Sebuah silinder pejal dengan massa 4 kg di radius 6. Massa silinder pejal ya, kita lambangkan silinder pejal ini dia memiliki nilai K itu setengah karena dia silinder pejal dengan masanya 4 kg dan radiusnya R 6 cm. Menggelinding tanpa slip menuruni jalur dengan laju 4 meter per second, itu V nya 4 meter per second. Energi kinetik totalnya berapa? Jadi sama kayak tadi, energi kinetik total ini yang ditanya. Nah, energi kinetik total sama rumusnya yaitu setengah kali M kali V kuadrat dikali 1 plus K. Berarti setengah, masanya 4, kecepatannya 4 kuadrat dikali dengan 1 ditambah setengah. Ini 4 bagi 2 kali 4 kali 4 16. 1 tambah setengah berarti 3 per 2. Berarti 2 nya coret ya. 16 kali 3 sama dengan 4, 8 Joule. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 13. Bola pejal jari-jarinya 20 cm. Diketahui ini bola pejal ya. Kita tetapkan bola pejal itu nilai K-nya itu 2 per 5. Jadi jarinya 20 cm. R 20 cm. Kita ubah ke meter, 0,2 meter. Dan massa 5 kg. Massa 5 kg. Berotasi terhadap sumbunya dan memiliki momentum sudut. Momentum sudut itu L, yaitu 3,2 kg meter kuadrat per second. Kecepatan sudut yang ditanya ya. Kecepatan sudut itu omega berapa? Nah, ingat rumus persamaan momentum sudut. Momentum sudut itu sama dengan momen inersia dikalikan dengan omega. Nah, ini ya persamaan momentum sudut. Kita masukkan momen inersia karena diketahui di sini bola pejal, momen inersianya berarti kmr kuadrat dikalikan dengan omega. Ini rumus momen inersianya ya, kmr kuadrat. Nah, K-nya berapa? 2 per 5. Terus masanya berapa? 5. Terus jari-jarinya berapa? 0,2. 0,2 dikuadratin. Terus omeganya berapa? Omeganya ditanya. Momentum sudutnya 3,2. Nah, ini ya. Kita coret 5-nya. Terus ini kita tulis 3,2 sama dengan 2 dikalikan dengan 0,04 ya. 0,2 kali 0,2 itu kan 0,04 atau 4 dikali 10 pangkat minus 2 kali omega. Oke, 2 kali 4 berapa? 8 kali 10 pangkat minus 2 di 3,2 kali omega. Maka omega sama dengan 32 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2 ya. 32 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat minus 2. 3,2 dibagi 8 ya. 3,2 bagi 8 berapa? 0,4.
Nah, 0,4 10 pangkat minus 2 nya naik ke atas, berarti 0,4 dikalikan 10 pangkat 2 berarti sama dengan 40 rad per second. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 14. Sebuah silinder pejal dan sebuah roda pejal. Silinder pejal sama roda pejal ya. Silinder pejal itu K silinder itu setengah. Kalau roda pejal itu sama kayak bola pejal ya. K bola itu sama dengan 2/5. Ini masing-masing silinder semua ya. Diputar pada sumbu yang sama dengan kecepatan sudut yang sama. Jadi kecepatan sudutnya sama. Silinder sama omega yang ke bola ini sama. Perbandingan energi kinetik dari kedua benda jika massa sama dan jari-jari kedua benda sama juga, massanya sama. Massa silinder sama dengan massa bola, jari-jarinya juga sama dengan jari-jari bola. Ditanya perbandingan energi kinetik. Energi kinetik silinder sama energi kinetik bolanya sama dengan berapa? Yang maksudnya adalah energi kinetik total ya. Energi kinetik silinder itu rumusnya sama kayak tadi, setengah M kali V kuadrat. V kuadrat dikalikan dengan 1 plus K. K silinder kalau yang ini ya. Ini juga sama, setengah M V kuadrat 1 plus K bola. Nah, karena omeganya sama, kecepatan sudutnya sama, jari-jarinya juga sama, maka V-nya juga sama. Karena V itu rumusnya omega kali R. Nah, kalau kita masukkan V-nya omega kali R, nanti juga dicoret karena omega sama R-nya sama, jari-jarinya sama. Jadi bisa kita coret aja ini ya. Nah, terus tinggal kita masukkan 1 plus K-nya aja. Berarti 1 ditambah setengah silinder ya, dibagi 1 ditambah 2/5. Jadi 1 tambah setengah berapa? 3/2. 1 tambah 2/5 berapa? 7/5. Kalau pembagian seperti ini gimana? Dikali saja. 3/2 dikali dibalik ya, 5/7. Berarti 3 kali 5, 15 dibagi dengan 14. 2 kali 7, 14. 15 bagi 14. Nomor 15. Silinder pejal bermasa 4 kg. Silinder pejal masanya 4 kg. Ini silinder. Banyak nih silinder pejal ya. Silinder pejal dia nilai K-nya itu setengah, bermasa 4 kg. Ditarik dengan gaya, berarti F-nya 120 Newton melalui pusat masanya, sehingga menggelinding tanpa selip besar. Percepatan silinder adalah berapa? Oke, jadi misalkan seperti ini ya, ditarik. Nah, ini kalau nggak salah pernah di contoh soal waktu pelajaran di kelas ya. Nah, silakan dicat kembali catatannya. Misalkan ini ada sebuah silinder atau bola atau benda-benda tegar seperti ini, ditarik dengan gaya yang melalui pusatnya. Nah, kemudian dia bergeraknya menggelinding. Menggelinding itu berarti dia berrotasi dan bergerak lurus seperti ini. Kenapa dia bergerak menggelinding? Karena adanya gaya gesek di sini ya. Nah, ditanya apa? Percepatannya berapa? Nah, coba lihat kembali persamaannya. Untuk menentukan percepatan seperti ini, itu dengan meninjau gerak rotasi sama translasi ya. Atau langsung dirumuskan dengan F dibagi dengan M1 tambah K. Nah, langsung bisa seperti ini bisa. Nah, rumus ini didapat dari cara meninjau tadi, rotasi sama translasi. Lihat kembali catatannya. Nah, tapi ini langsung aja rumus ini ya. Kalau kasusnya kayak gini, maka A sama dengan F-nya itu 120 dibagi dengan masanya 4 dikali dengan 1 ditambah dengan setengah. 120 bagi 4 itu kan sama dengan 30. 30 bagi setengah tambah 1, 3/2 ya. Berarti sama dengan berapa? 30 dikali 2/3. Nah, 30 bagi 3 10. 10 kali 2 20 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 16. Masuk ke soal tentang kesetimbangan. Sebuah pipa homogen dengan panjang 120 cm. Sebuah pipa homogen dengan panjang 120 cm diletakkan mendatar pada satu penumpuk ya. Dua beban masing-masing 40 kg dan 10 kg.
Nah, ini yang 40 kg. Kita pertama gambar dulu gaya-gaya yang ada di sini ya. Di sini ada beban di A ini itu 40 Newton. 40 kilo berarti 400 ya. Kalau masanya 40 berarti beratnya 400. Kemudian ini yang ke B yang 10 kilo ini ada bebannya 100. Kemudian ditempatkan pada ujung-ujung pipa. Agar pipa tetap seimbang, maka letak penumpu adalah berapa? A 20 cm dari A, 25 cm dari A. Nah, kita letak cari dengan gayanya ceritanya nih. Jadi penumpu ini sebagai poros ya. Ini sebagai poros, kita tandain di sini porosnya. Nah, porosnya di sini. Kemudian panjang pipa tadi kita ingat ya, sebuah pipa homogen dengan panjang 120 cm. Jadi panjang pipa dari sini sampai ke sini itu 120. Nah, ini 120 cm. Nah, terserah kita mau cari yang mana nih. Mau cari jarak A sampai ke poros apa mau cari jarak B sampai ke poros. Nah, misalkan kalian pengen cari jarak A sampai ke poros. Nah, misalkan aja ini sebagai X ya. X. Berarti ini sebagai apa? Kalau dari sini ke sini dari A ke poros itu X, maka dari B ke poros itu sama dengan 120 dikurangi X ya. Nah, habis itu gunakan syarat keseimbangan ya. Yang torsi aja. Syarat keseimbangan itu torsi di titik P itu harus sama dengan 0. Torsi di titik P harus sama dengan 0. Terus arahnya kemana? Nah, arah yang gaya yang A dulu ya. Porosnya sebelah kanan sini. Kemudian gayanya ke bawah, maka dia akan berotasi. Kalau misalkan dia berotasi, dia akan berputar berlawanan jarum jam, itu positif. Kalau ditarik ke bawah, maka kalau misalkan dia berputar, maka akan berotasi berlawanan searah dengan jarum jam, yaitu negatif. Nah, masukin ke sini, ke rumus ini ya, rumus torsi. Torsi itu berarti gaya mulai dari gaya yang A ya. Gaya yang A dikalikan lengan gayanya. Lengan gayanya mana? Lengan gaya itu jarak dari gaya yang A sampai ke poros, yaitu A ke P. Kemudian ada gaya yang B. Gaya yang B dikurang ya. WB dikurang WB karena dia negatif. Dikali lengan gayanya BP ya. Lengan gaya dari B sampai ke poros. Terus baru sama dengan 0. Nah, masukkan angkanya. Ini 400 dikalikan dengan X. AP itu kan X. Dikurang WB nya berapa? 100 dikali dengan 120 min X sama dengan 0. Nah, kita pindahin ya ke kanan. 400 kali X sama dengan 100 kali 120 min X. Jadi 100 ini coret aja, sama 0-nya 2 ya, sama-sama punya 0, 2. 4 kali X ini 4X. Ini tinggal 120 min X. X-nya kita pindahin ke kiri jadi 5X. Sama dengan 120. Maka X sama dengan berapa? 24 cm. Jadi jaraknya adalah 24 cm dari A. Ini jarak yang A ya. Nah, kalau dari B berarti jaraknya sama dengan berapa? 120 min X. Berarti 120 min 24 sama dengan berapa? 120 min 24 sama dengan 96 cm ya. Jadi kita tinggal lihat pilihan jawaban yang mana. A 26 cm dari B yang tepat ya. Nah, ini tergantung pilihannya. Berarti karena dia ada 9 dari B, kita pilih yang ini. Kalau mau dari A harus 24. Nah, gitu ya. Nomor 17. Nomor 17 tentang keseimbangan statis ini. Apabila sistem seperti gambar, tentukan tegangan tali T1 sama T2. Pertama, ingatkan cara menentukan tegangan tali seperti ini harus diuraikan dulu gayanya yang miring. T2 kita uraikan. Ini sudutnya sama 30. Berarti di sini T2 cos 30, ke atasnya T2 sin 30, ke bawahnya 60 ya, beratnya 60 karena masanya 6. Udah kita uraikan, kemudian kita gunakan syarat keseimbangan yang kedua itu, sigma fx sama dengan 0.
X mana berarti kiri kanan ya. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri T1 nya. T2 cos 30 dikurangi T1 sama dengan 0. Kita pindahin T1 nya. T2 cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 sama dengan T1. Nah, ini simpan dulu ya. Simpan dulu ini. Kemudian kita cari sigma FY nya. Gunakan syarat yang kedua, sigma FY sama dengan 0. Sigma FY mana? Atas sama yang ke bawah ya. T2 kali sin 30 dikurangi W sama dengan 0. Masukkan nilai sinnya setengah, W nya kita pindahin ke kanan, yaitu sama dengan W. T2 kali setengah sama dengan 60 ya. Maka T2 sama dengan 60 kali 2, itu sama dengan 120 Newton. Jadi T2 nya 120 Newton. Jadi T1 nya bisa dicari kan. T1 sama dengan, tinggal lihat aja persamaan yang ini. T1 sama dengan T2 setengah akar 3. T2 kali setengah akar 3. Nah, T2 nya kita masukkan 120 kali setengah akar 3 sama dengan 60 akar 3 Newton. Jadi T1 nya 60 akar 3, T2 nya 120. Berarti pilihannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 18. Nah, sebuah batang AB serba sama dengan panjang 1,5 meter dan massa 3 kg. Disusun seperti pada gambar besar, tegangan talinya berapa? Nah, caranya gimana nih soal kayak gini? Caranya pertama, uraikan dulu gaya yang ada di batang tersebut. Gaya apa aja? Karena dia ada massanya, berarti ada gaya beratnya. Gaya berat itu letaknya di tengah-tengah batang. Nah, ini gaya beratnya. Kita masukkan itu 30 ya, karena masanya 3. Kemudian ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini T. Nah, ini udah ada ya T-nya. Kemudian ini poros. Poros engsel ini sebagai porosnya. Nah, kemudian habis itu panjang batang ini itu 1,5 meter ya. 1,5 meter. Nah, habis itu kita langsung masukkan ke syaratnya yang seimbang, yaitu torsi. Kalau batang-batang kayak gini syaratnya langsung torsi aja. Torsinya sama dengan 0. Nah, torsi di titik poros itu sama dengan 0. Nah, habis itu sebelum kita masukin ke rumus, arahnya harus dimasukin dulu ya. Mulai dari T, porosnya sebelah sini. Kalau batang ini ditarik ke sini, dia akan berputar kemana nih? Berlawanan jarum jam ya. Berlawanan berarti positif. Kalau ini searah, ditarik ke bawah berarti dia negatif. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Mulai dari yang T ya. T kali lengan gayanya. Lengan gaya itu dari lengan gaya sama gaya T itu harus saling tegak lurus ya. Lengan gaya itu bukan dari sini sampai ke sini ya. Ini kan gak tegak lurus nih. Nah, caranya gimana? Caranya itu lengan gayanya harus saling tegak lurus dengan T itu dari sini ke sini ya. Misalkan ini L ya, panjang L-nya. Berarti dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini apa? Samping sudut ini kan, samping sudutnya. Samping sudut itu apa? Cos. Samping, kita mau cari samping nih, samping. Samping itu sama dengan miring. Miring kan L, L kali cos 53. Nah, ini samping. Nah, berarti ini kalikan sampingnya ya. Dikurangi W dikalikan dengan lengan gayanya dari sini ke sini, lengan gayanya. Nah, lengan gaya itu ini apa namanya ini? Ini sama aja dengan depannya ya. Nah, ini sama aja dengan depan. Oke, kita tulis depan. Depan itu gimana cara carinya? Depan sama dengan, kalau samping itu kalikan cos, depannya kalikan sin. Nah, tapi bukan L yang kita ambil, tapi sampai setengah L saja. Dari sini ke sini saja nih. Nah, itu setengah L. Setengah L dikalikan dengan sin 53. Nah, itu depannya. Jadi dikalikan depannya di sini ya, sama dengan 0. Itu lengan gayanya. Harus saling tegak lurus lengan gaya sama gaya tersebut. Misalkan kayak T ini sama samping ini kan harus saling tegak lurus nih sama lengan gayanya.
Ini lengan G-nya itu samping ini ya, tegak lurus. Nih, tegak lurus. Ini juga saling tegak lurus. Nah, udah kita masukkan angkanya. Berarti T kita mau disuruh cari T-nya. Sampingnya berapa? L dikalikan dengan cos 53. Nah, dikurangi W-nya berapa? 30 dikalikan dengan setengah L dikalikan dengan sin 53 sama dengan 0. Nah, kita pindahin yang 30 ini ya, pindahin ke kanan jadi positif. T kali L cos 53 itu 0,6. Kemudian 30 dikalikan setengah L dikali sin 53 itu 0,8. Nah, kita coret L-nya. Berarti T kali 0,6 sama dengan 30 kali setengah berarti 15 kali 0,8. T sama dengan 15 dikali 0,8 dibagi 0,6. Sama-sama dibagi 2 ya. Ini coret aja ya. 15 dikali 4 per 3. 15 bagi 3 berapa? 15 bagi 3 itu sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20 Newton. Nah, jadi itulah tegangan talinya 20 Newton. Jawabannya adalah yang E. Nomor 19. Nah, masuk ke titik berat ya. Titik berat karton. Sebuah karton homogen berbentuk L seperti pada gambar di ini. Oke. Diketahui seperti ini gambarnya. Ditanya tentukan titik berat karton. Nah, kita bagi dulu bendanya ini ya. Ini benda yang berupa luasan, benda 1 sama benda 2 misalkan di sini. Benda 1 kita masing-masing cari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa. X1. Jadi benda 1 kita lihat ya. X1-nya itu berarti tengah-tengahnya. Titik beratnya itu letaknya tengah-tengah benda ini. Nah, X1 itu dari sini ke sini ya. Atau bisa dicari dengan 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Kemudian cari X2. Cari Y1 ya. X1 Y1 kita cari. Y1 berarti ke atas. Benda 1 ini ke atasnya berapa? 20 ya. Nah, berarti 20 juga dibagi dengan 2 sama dengan 10. Kemudian habis itu kita cari luas. Luas benda 1 ini berapa? 20 kali 20 sama dengan 400. Kemudian habis kita cari yang satu, kita cari yang kedua. X2. Nah, benda 2 nih karena letaknya di sini ya. Acuannya kan harus diukur dari 0 ini. Benda 2 cara mencari X-nya berapa? Nah, panjang X-nya benda 2 dari sini ke sini itu kan 40. Berarti tapi harus ditambah ya, tambah 20 dulu dari sini. Karena dihitungnya dari ujung sini. 20 ditambah dulu 40 bagi 2. Nah, sama dengan berapa? 40. 20 bagi 2 itu kan 20. 20 kali 4, 20, 40. Kemudian Y2. Nah, Y2 karena dia dari bawah sama ya. Tingginya dari bawah kemana? Dari bawah sampai ke atas 40. Berarti kita bagi 2 dulu. 40 bagi 2 sama dengan 20 juga. Kemudian habis itu cari luasnya. Luas yang benda yang kedua berarti 40 panjang kali lebar ya biasanya. Ini 40, lebarnya juga 40 ya. Panjangnya 40 kali 40 sama dengan 1600. Nah, udah dapat semua. X, Y-nya sama luasnya udah. Habis itu baru kita cari X0-nya. Titik berat. X0 sama Y0-nya ya, itu maksudnya ya. Berapakah X0-nya? Berapakah Y0-nya? Ini yang ditanya. X0 itu berarti X1 kali A1 ditambah dengan X2 kali A2 dibagi dengan A1 tambah A2. Nah, kita masukkan nilai X1 nya tadi. X1 nya 10 dikali A1 nya 400 ditambah dengan X2 nya berapa? Kita lihat X2 nya 40 ya. X2 nya 40 dikali dengan A2 nya 1600. Nah, dibagi dengan A1 sama A2 itu 400 ditambah dengan 1600. Nah, kita coret ya.
100-nya. Coret, 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 coret yang 02. Kemudian ini sama-sama dibagi 4 bisa nih ya. 4 bagi 4 habis 4. 16 bagi 4 4 habis 4 bagi 4. 16 bagi 4 4. Nah, udah. Habis itu kita masukkan lagi. Ini berarti 10 ditambah dengan 40 kali 4 sama dengan 160 dibagi dengan 5. 1 tambah 4 ya. Ini sama dengan 170 dibagi 5 sama dengan berapa? 34 ya. 34 cm. Nah, 34 tuh X0 nya. Nah, sebenarnya pilihan jawabannya cuma 34 ya. Ini kan pilihan jawabannya dalam X0, Y0. Nah, pasti ini jawabannya karena ini 34 ya. Tapi kalau mau cari Y0 nya ya sama caranya. Y1 A1 ditambah dengan Y2 A2 dibagi A1 tambah A2. Tinggal dimasukin aja Y nya. Y1 nya tadi berapa? 10, Y2 nya 20 ya. Y1 nya 10, Y2 nya 20. Ini kita masukkan angkanya 10, A1 nya 400 tadi, ini 20, ini 600 ya. 600 dibagi dengan 400 ditambah dengan 600. Sama nolnya dicoret aja. Sama-sama dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi maaf. Ini 1600 ya tadi ya. Sama-sama dibagi 400. Langsung aja sama-sama dibagi 400. Ini 1600. 1600 bagi 400 itu sama dengan 4. Ini 400 bagi 401. 1600 bagi 400 itu 4. Nah, habis itu kita jumlahin. 4 10 ini kan udah nggak ada, berarti ini langsung sini aja. 10 ditambah dengan 80 dibagi dengan 5. 60 dibagi dengan 5 sama dengan 10 ditambah dengan 80 itu 90, maaf ini 90. 90 bagi 5 sama dengan 18 ya harusnya ya. 20 kali 4 80. Iya, jadi hasilnya Y1 nya 10 ya. Jadi hasilnya sebenarnya 18 ya. Ini sebenarnya 18. Ini 18 cm. Jadi 34 sama 18 ya ini. Ini keliru di sininya. Ini harusnya 18. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Nah, jadi seperti itu cara mencari titik berat untuk benda yang berupa luasan. Jadi cari X0 nya caranya kayak gini, cari Y0 nya caranya seperti ini. Yang penting tadi cari dulu X, Y sama A nya dulu masing-masing benda itu. Baik, lanjut ke soal nomor 20 ya. Soal nomor 20 ini benda yang segitiga ya. Koordinat titik berat bangunan luas seperti gambar di samping adalah, kita tetapkan dulu ini bangunannya, ada kita bagi ya. Yang bawah ini persegi panjang benda 1, yang atas kita namakan segitiga benda 2. Nah, kita masing-masing cari semua dulu X1, Y1, X2, Y2 sama kayak tadi. X1 nya panjang benda 1, lihat yang bawah ya. Panjang benda 1 berapa? 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Y1 nya berapa? Y1 nya itu panjang tinggi benda 1. Benda 1 tingginya 4. Dibagi 2 dulu. 2. Kemudian luas. Jadi ada 3 ya. 3 masing-masing benda itu cari 3 dulu. X, Y sama luas. Luas benda 1 berarti panjang kali lebar. 16 kali 4. 16 kali 4 sama dengan berapa? 64 ya. Nah, kemudian benda yang kedua itu segitiga. Segitiga kita masing-masing cari yang sama ya. Sama kayak benda 1 nih. X1 nya berapa, Y1 nya berapa.
X1 X2 benda segitiga. Benda segitiga X-nya mana? Panjang sumbu X-nya mulai dari sini, karena dia mulai dari sini sama ya. 16 juga. 16 kita bagi 2, 8. Kemudian Y2. Nah, Y2 nih. Karena benda segitiga itu di atas ya, di atas. Untuk mencari titik beratnya itu untuk segitiga, khusus segitiga ini ya, Y-nya itu adalah sepertiga kali tingginya ya. Jadi titik beratnya sepertiga kali tingginya. Kalau dari sini ke sini ya. Misalnya ini di sini titik beratnya. Nah, dari sini ke sini itu sepertiga kali tinggi ya. Nah, karena dia di atas, maka Y2-nya titik berat bangunan segitiga itu 4 dulu, karena dia di atas titik 4 kan tingginya. Ditambah dulu dari sini ke sini. Ini kan 4. 4 ditambah baru titik beratnya dia, yaitu sepertiga kali tingginya. Nah, kita masukkan ke sini 4 ditambah sepertiga kali tingginya. Tingginya itu berapa? Tingginya itu adalah 6 ya. Dari sini ke sini kan 6. 4 ke 10 ya tingginya. Nah, itu tingginya itu 6. Berarti masukin ke sini jadi 6. 4 tambah 2 6 juga ya. 6 bagi 3 2, 2 tambah 4 6. Kemudian luasnya, luas segitiga itu berarti biasa setengah alas, alasnya itu 16 kali tingginya itu 6. Berarti berapa? 16 bagi 2 8, 8 kali 6 itu sama dengan 48. Nah, kita masukkan ke rumus. Nih, pilihannya kalau mau caranya, ini kan udah sama nih X-nya ya. Jadi ini kan dicari X0 sama Y0-nya. Jadi X0-nya udah sama persis semua nih. Jadi nggak usah cari X0-nya. Kalau pilihan gandanya kayak gini ya, Y0-nya baru dicari, karena ini beda-beda. Jadi kalau misalkan X1 nih sama kayak X2, misalkan sama-sama 8, maka X0-nya itu 8 juga. Jadi kalau mau cepatnya seperti itu ya. Jika X1 sama dengan X2, maka X0-nya sama dengan X1 ataupun sama dengan X2. Jadi sama. Jadi nggak usah dicari. Kemudian Y0-nya sekarang kita mau cari Y0-nya, yaitu Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah dengan A2. Y1-nya 2, A1-nya 64, Y2-nya tinggal lihat 6, A2-nya itu 48 dibagi dengan jumlah luas. Jumlah luasnya berapa? 64 tambah 48 ya. 64 tambah 48. Nah, coba kita kecilkan ya. Kira-kira masih bisa dibagi berapa nih? 8 ya. 64 bagi 8 itu 8. 64 bagi 8 8. 48 bagi 8 6. Jadi juga 6. Sama-sama dibagi apa lagi? Sama-sama dibagi 2 paling ya. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 4. 6 bagi 2 3. Ini 4, ini 3. Udah dikali langsung dikali atas ya. 2 kali 4 8 ditambah 6 kali 3 18 dibagi 4 yang ini ya. Ini 4 ditambah dengan ini 3. 18 tambah 8 itu sama dengan 26 dibagi dengan 4 tambah 3 itu 7. 26 per 7 ya. Jadi pilihannya adalah yang D. Langsung masuk ke 21 ya. Ini udah masuk bab elastisitas ya. Nah, untuk materi elastisitas silakan dilihat kembali di video yang di share ya. Jadi ada materi elastisitas yang udah dibahas di sana. Oke, kita masuk ke soal nomor 21. Pada sebuah baja diberikan gaya sebesar 40 Newton. Gayanya F 40 Newton. Sehingga baja mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu berarti delta L. Delta L-nya 1 mm. Ubah ke meter dulu nih 1 mm-nya, yaitu 10 pangkat minus 3 meter. Jika panjang awal baja, panjang awal itu L, yaitu 20 cm atau 0,2 ya, atau 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, dan luas penampangnya 8 mm. Luas itu A, 8 mm kuadrat. Ini ubah ke meter lagi, 8 kali 10 pangkat minus
Milimeter ke meter berarti min 3, karena dia kuadrat min 6. Min 3 kalau dikuadratin ya. 8 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Ditanya apa? Modulus elastisitas. Berapakah E-nya? Modulus elastisitas persamaannya gini ya. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, ini rumus dasarnya. Kemudian kalau misalkan dikatakan gaya pertambahan panjang seperti ini, dijabarin lagi rumus ini. Dijabarin jadinya rumusnya kayak gini. F kali L dibagi dengan A kali delta L. Nah, tinggal dimasukin aja ya. F-nya itu berapa? F-nya 40. Lihat kembali materinya ya. Ini kenapa rumusnya bisa jadi seperti ini? Karena tegangan itu rumusnya F per A. Ini regangan itu rumusnya delta L per L. Ya, kalau ini dimasukkan masing-masing rumusnya, maka rumusnya jadinya kayak gini. F kali L dibagi A kali delta L. F-nya 40, L-nya 2 kali 10 pangkat minus 1 dibagi dengan A-nya berapa tadi? 8 kali 10 pangkat minus 6. Delta L-nya berapa? 10 pangkat minus 3. Nah, ini coret sama 0 ini ya. Kemudian 2 kali 4 8. 8 ini 8 juga. Ini 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 9. Naikin ke atas jadi 10 pangkat 9. 8 habis, jadinya 10 pangkat 9 dong. Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 21 itu ya, nomor 22 sekarang. 22, batang serba sama homogen panjang L ketika ditarik dengan GF bertambah panjang delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 2 kali delta L, maka besar G yang tarikannya adalah berapa? Batang serba sama. Serba sama itu berarti dia memiliki modulus elastisitasnya sama. Misalkan 1 sama 2 nih, batang 1 sama batang 2 memiliki bahasanya serba sama, berarti modulus elastisitasnya sama. Nah, pertama diketahui ketika ditarik dengan GF bertambah panjang delta L. Misalkan nih, yang F1-nya F ya, delta L1-nya itu delta L misalkan. Kemudian katanya agar pertambahan panjang menjadi 2 kali delta L, jadi delta L yang kedua itu 2 kali delta L, maka F2-nya ini berapa gitu. Nah, masukin aja ke rumus ini ya. Rumus modulus tadi, rumusnya apa? Di atas. Rumus modulus elastisitas itu tadi yang atas ini ya. F kali L dibagi A kali delta L. Nah, masuk ke rumus seperti itu. Jadi rumusnya adalah F kali L dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Ini F1, ini delta L1. Karena yang dimasukkan ke soal itu F sama delta L saja ya. Sama L-nya itu sama. Kemudian masukkan lagi rumus yang sampingnya. F2 dikalikan L dibagi dengan A dikalikan delta L yang kedua. Coret ya. Ini nilai F1-nya tadi F. Delta L1-nya itu delta L. F2-nya ditanya. Delta L yang kedua itu 2 kali delta L. Delta L-nya coret. Ini seperti ini, 2 kalikan ke F. Kali silang ya. Maka F2 sama dengan 2F. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 23. Nah, ini untuk masuk pegas. 3 buah pegas disusun seperti gambar di bawah. Ketika diberi beban 0,75, ini ini bebannya 0,3 di sini, ini 0,75 ya. Salah, ini harusnya yang di sini adalah 0,75, lupa diubah yang ini. 3 buah pegas disusun seperti gambar di bawah. Ketika diberi beban 0,75 kg, jadi masanya 0,75 kg. Ternyata susunan pegas bertambah panjang. Delta X-nya bertambah panjang 5 cm. Nilai konstanta pegasnya itu berapa? Nah, kalau susunan pegas seperti ini seri sama paralel ya. Ini paralel digabung dulu. Jadi pegasnya jadi seperti ini nanti. Nah, ini KP, ini K.
Ini 3K ya. Nah, KP-nya itu, cara mencari KP-nya ini, itu ditambah. KP itu tambah dengan K tambah K. Nah, jadinya 2K. Kemudian ini digabung lagi. Pegas ini menjadi satu pegas pengganti. Nah, gabung sampai total. Ini K total. Nah, K total ini kita cari dulu. Yaitu karena dia seri, susunannya seri seperti ini. K total cara mencarinya seper KP ditambah dengan seper 3K. Nah, masukkan KP-nya tadi yaitu 2K ditambah dengan seper 3K. Nah, sama-sama dibagi berapa? 6K saja ya. Jadi 2 sama 3 itu kan masing-masing bisa dibagi dengan 6 kan. Maaf. Ini ya sama-sama dibagi dengan 6K. 6 bagi 2 itu 3. Ini 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. Berarti 3 tambah 2 itu 5 per 6K. Nah, ini masih, ini hapus dulu ya. Ini lanjut di sini aja. Nah, ini K totalnya. Jadi ini seper K total. Maka K totalnya sama dengan 6K per 5. Nah, ini dapat nih. Dibalik jangan lupa ya. Dibalik, misalkan udah ketemu 5 per 6K. Nah, K totalnya sama dengan dibalik 6K per 5. Nah, habis itu dapat ini, baru ke hukum Hooke. Hukum Hooke itu rumusnya gaya sama dengan K dikalikan dengan delta X. K yang dipakai adalah K total ini. Gaya yang dipakai adalah massa kali gravitasi, M kali G. Nah, ini K totalnya 6K per 5. Dikali delta X nya 5 cm ini ya. 5 cm ubah ke meter, 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini coret ya. 5 nya coret, 5 coret. Masanya kita masukkan ke sini. 0,75 masanya itu, sebenarnya masanya ini ya 3 ya. Masanya ini sebenarnya 3. Kita hapus dulu masanya ini. Yang dipakai bukan yang 0,75 ya. Yang dipakai adalah yang 3, misalnya 0,3. Nah, bukan yang 0,75. Ini benar yang masa yang ini dipakai, tapi yang ini bahasanya 0,75. Ini yang nggak dipakai yang 0,75, tapi yang dipakai adalah yang 0,3. 0,3 dikali 10 sama dengan 6K dikalikan 10 pangkat minus 2. Nah, 0,3 kali 3 0,3 kali 10 3. 6K dikali 10 pangkat minus 2. Maka 6K sama dengan 10 pangkat minus 2 pindahin ke sebelahnya ya, jadi 300. K sama dengan 300 bagi 6 sama dengan 50 ya, 50 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah 50 Newton meter. Jadi gitu cara carinya tadi ya. Pertama, gabung dulu pegasnya sampai cari K totalnya. Cari dulu K totalnya nih. Nah, dapat K totalnya, masukkan rumus sigma. Masukkan ke rumus hukum Hooke ini. F-nya M kali G, delta X-nya itu pertambahan panjang. Lanjut ke nomor 24. Sebuah pegas diberi beban 200 gram. Massa beban pegas ini 200 gram. Ubah ke kilo ya, dibagi 1000 yaitu 0,2 kilogram. Mengakibatkan pegas bertambah panjang. Pertambahan panjang pegas 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka ditanya besar energi potensial. Energi potensial pegas itu rumusnya adalah setengah kali F dikalikan dengan delta X. Nah, atau juga bisa energi potensial pegas bisa pakai K juga. Setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat. Nah, karena kita nggak mau cari K-nya dulu, kita langsung pakai yang F ini ya. F itu apa? F itu gaya. Gayanya itu adalah gaya berat. Berarti ini setengah, cari F-nya, gaya beratnya ya. F itu M kali G, massa kali gravitasi. 0,2 massanya, gravitasinya 10. 0,2 kali 10 2. Nah, ini F-nya.
masukin F-nya 2 dikalikan dengan delta X. Delta X itu 2 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian 2-nya coret. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 Joule ya. Nah, 10 pangkat minus 2 berarti 0,02, 2 angka di belakang koma. Jawabannya adalah yang A. Nomor 25 yang terakhir, grafik gaya pada pegas terhadap pertambahan panjang yang dialami diberikan gambar berikut. Dari data grafik di atas, konstanta pegas yang digunakan adalah berapa? Konstanta pegas itu perbandingan antara gaya dibagi dengan delta X. Nah, kalian ambil aja salah satunya ya. Misalkan ya, kalau misalkan grafis seperti ini, perbandingannya konstanta pegasnya itu adalah dari sini ke sini kita ambil ya, ini 10. Dari sini ke sini berapa? Sini ke sini adalah 5. Berarti kita masukkan rumusnya 5, gayanya kan 5. Nah, selisih gayanya 5 dibagi dengan delta X. Delta X nya itu 10. 10 cm itu ubah ke meter dulu ya. 10 cm itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti 10 pangkat minus 2 nya naikin ke atas. Kalau naikin ke atas berarti 100 ya. 500 dibagi 10 sama dengan 50 Newton per meter. 500 bagi 10, 50 ya. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukan konstanta pegas. Oke, baik, karena soalnya udah sampai sini, udah selesai kita bahas. Ya, silakan dipelajari kembali latihan-latihan soal ini. Ya, diulang-ulangi lagi. Jika masih belum paham juga, ya tanya langsung aja ya. Misalkan tanya melalui WA bisa. Oke, kita akhiri dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.